Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Al Jagres. Gimana kabarnya kawan-kawan semua di sana yang sedang bekerja? Semoga kerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita akan menayangkan satu video dari teman kita atau saudara kita yang berada di jalanan ya. Dan orang-orang jalanan tak seperti yang seburuk yang kita bayangkan ya kawan. Oke, inilah videonya. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis, muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersurban dibilang karap-harapan, bercelana levis dibully ke barat-baratan. Itu adalah video dari cuplikan dari teman kita yang berada di jalanan, yang berjuang di jalanan. Jadi kita sebagai manusia janganlah merendahkan seseorang, karena kita juga belum tentu tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke kawan. Dan pada kali ini tadi saya bertemu di pom bensin Jarakosta ya tepatnya. Saya bertemu bersama teman saya yaitu anak Vespa ya, Vespa ekstrim tuh. Vespa ekstrim yang berada di jalanan. Dan di dalam benak saya merasa saya penasaran gitu loh. Saya penasaran sekali. Saya ingin mengetahui bagaimana sih anak ekstriman itu, Vespa ekstriman gitu. Dan salah satu teman saya juga alhamdulillah tadi mau diajak ke sini ya di studio, diajak ke studio kita. Dan tadi juga kita udah ngopi-ngopi di belakang sini, kita udah ngopi-ngopi bersama teman kita. Dan ini adalah satu perwakilan, dan kita kedatangan tamu istimewa dari anak Vespa ekstrim, yaitu welcome Babang Mahmud Ekstrim Saputra, tamu kebanggaan kita. Oke, tepuk tangan buat semuanya, tepuk tangan. Nah, inilah dia, ini anak-anak ekstriman, anak ekstriman. Dan saya ingin mengetahui bagaimana sih anak Vespa ekstrim itu, dan bagaimana sih perjuangan mereka di jalanan, dan bersosialisasi cari makan mereka bagaimana sih. Saya ingin menguak ya fakta di Vespa ekstrim. Oke. Dan ini Babang Mahmud Ekstrim Saputra. Apa kabar brother? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah sedikit ada trouble, bermasalah. Oh iya. Trouble ya. Apakah? Mogokkah motornya atau apakah? Kurang ongkos kah? Ya bisa dibilang kurang ongkos juga. Iya. Di mesin juga ya. Iya. Begitulah, namanya juga mesin tua. Oh iya benar. Perlu ada perawatan sedikit. Betul. Perlu ada perawatan yang sangat khusus ya. Khusus. Dan saya tadi bertemu kan sama kawan-kawan di jalan tadi ya. Di pom bensin. Saya kan menanya-nanya di sana, bagaimana sih, saya ingin tahu bagaimana sih Vespa ekstriman gitu. Dan saya memanggil Babang Mahmud Ekstrim Saputra ke sini supaya teman-teman pada tahu ya kisah dari Vespa ekstrim atau perjuangannya di Vespa ekstrim itu bagaimana. Dan ini adalah teman kita mewakili ya anak-anak Vespa ekstrim itu ya. Iya. Ya. Untuk masuk di Vespa ekstrim itu belum terlalu lama juga. Oh, belum terlalu lama ya. Jadi sedikit tahu. Iya. Mungkin buat di Vespa ekstrim itu gimana ya? Identik sama Vespa yang gede, lebar-lebar, tinggi-tinggi, penuh sama yang namanya sampah-sampah. Iya, benar. Nah, coba jelaskan bagaimana sih anak-anak Vespa ekstrim itu mencari makannya atau di jalanannya atau tujuannya gitu.
Untuk di Vespa Extreme itu menurut saya ya, cuman gimana ya? Sekedar menikmati hidup, Menikmati hidup ya, benar-benar. menikmati hidup, hobi juga. Nah, terus yang disebut apa? Di Vespa itu punya slogan. Ya, apa? Satu Vespa, Menarik, sejuta menarik nih. saudara. Satu Vespa, Sejuta saudara. satu Vespa sejuta saudara tuh, itu tuh kawan tuh slogannya dari anak Vespa ya. Ingat tuh, satu Vespa sejuta saudara. Ini menarik sekali ini kata-katanya kawan. Ya, lanjut. Terus cari makannya gimana itu? Kita kan ingin tahu gitu supaya masyarakat atau penonton kita tahu bagaimana sih cari makannya anak Vespa itu, kan kita nggak ngerti gitu. Kadang kita kan bisa perjalanan jauh ya. Perjalanan jauh itu kadang kita di jalan bisa kehabisan bensin atau butuh makan juga. Itu bisa kerja di tempat transit. Di tempat Transit. Seperti kita kan transit di mana nih? Iya, iya. Kayak daerah Bekasi. Otomatis kan yang namanya satu Vespa sejuta saudara. betul. Kita minta calling-calling, di situ kita bisa dapat kerja seminggu 2 minggu lah. Buat sekedar transit sama makan buat nyambung Hidup. jalan. Oh iya. Buat nyambung hidup di jalan ya. Iya. Bener tuh kawan tuh, dengarkan nih kata-kata dari Babang Mahmud Ekstrim Saputra ini. Itulah penjelasannya dari kawan kita tadi. Dan lanjut lagi, saya ini rasa penasaran saya ini sangat-sangat mendalam sekali kepada anak-anak Vespa Ekstrim ini ya kawan. Tadi apa namanya, Sungguh misterius. selewat atau seleweran di jalan, saya suka melihat gitu, ada acara-acara, ada event-event apa namanya anak-anak Vespa. Dan saya ingin tahu ini kita tanyakan ke Babang Mahmud Ekstrim Saputra ini, acara apakah atau acara apa saja yang pernah dilakukan di anak Vespa Ekstrim itu? Oh Iya. iya. Yang dimaksud acara itu kayak semacam komunitas Ya, event-event gitu. Iya. Jadi setiap perkumpulan Vespa, tapi bukan gangster. Iya, benar-benar. Ada yang Beda berarti ya, beda. Ada yang disebut apa? Seperti SIC, terus dari Kerawang, Bekasi, bahkan dari luar Jawa pun ada. Dari luar Jawa ada? Ada. Luar biasa sekali kawan. Luar Jawa katanya ini. Adakah teman-teman atau suhu di anak-anak Vespa Ekstrim atau di event-event itu yang Anda kenal gitu? Alhamdulillah Boleh disalam-salamin gitu. banyak. Ya, nanti apa namanya, kita undang ke podcast kita juga ya, kalau kita ada waktu nanti ya. Yes. Ya, salam-salamnya buat anak-anak Red Black. Red Black? Iya, Red Black Subang ya. Red Black Subang. Anak Red Black Subang nih, merapat nih anak-anak Red Black Subang katanya ini dari Babang Mahmud. Buat Kurawa Setan. Dari tim sakit Cikarang ya. Oh ya. Yang deket-deket ya. Iya, terakhir itu di acara kemarin itu di Kerawang. Di Kerawang. Yang pas di Puncak Sempur. Alhamdulillah di situ acaranya sukses. Sukses. Pecah banget. Pecah banget. Iya. Ada dari mana saja itu yang datang itu dari di Sempur itu? Bisa dibilang di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Di Indonesia ada. Wow. Yang dari seberang. Amazing, dari seberang juga ada guys katanya itu. Bayangkan tuh bagaimana serunya itu acara. Pokoknya luar biasa pokoknya ya. Untuk event di Bali juga diselenggarakan, kalau nggak salah itu bulan Maret. Bulan Maret ini 2022. Iya. Di Bali katanya tuh ada diselenggarakan acara tuh di bulan Maret ini ya. Event World, Event Vespa World Indonesia. Event Vespa World Indonesia. Rencana mau hadir ke sana? Untuk ya mungkin kalau ada waktu. Iya.
Oke kawan-kawan, itulah ya dari kawan kita, banyak sekali ya ilmu yang kita kita raup dari anak-anak Vespa ekstrim ini. Dan saya juga ingin tahu ya dari suka duka di jalanan, pengalaman di jalanan, bagaimana sih di jalanan itu. Dan ini ada narasumbernya. Kita tanyakan ke narasumbernya ini ya, dia akan mengalami langsung gitu bagaimana itu suka duka di jalanan. Terus ada hal-hal apa gitu, hal gokil atau hal apa di jalanan itu? Buat Pasti ada itu. suka duka ya. Kebanyakan dukanya ya. Dukanya kawan katanya. Contohnya apa tuh dukanya itu? Dukanya itu ketika kita lagi trouble dan bahkan sampai putus asa. Ada sampai putus asa itu? Putus asa. Cuman sekedar putus asa. Iya. Habis mesin nyala dan kita bisa jalan, alhamdulillah kita have fun. Terus ada hal gokil gitu di perjalanan, ketika di perjalanan, atau ada teman ngapain gitu? Buat di Vespa ekstrim alhamdulillah have fun semua. Iya. Gokil semua. Gokil asli. Luar biasa ya. Yang lebih gokil lagi ngalamin sendiri ya. Itu nyampe roda sespan saya jalan duluan. Copot rodanya. Luar biasa kawan tuh katanya tuh. Begitu tuh hal-hal gokil di anak-anak ekstrim itu ya. Sampai copot katanya tuh rodanya. Kebayang nggak roda copot jalan duluan? Bagaimana tuh lucunya? Itu posisi lagi sendirian. Oh, lagi sendirian? Tuh perjalanan dari Cikarang Subang ya, mau istilahnya mudik gitu. Di pas waktu itu di Sadang. Kejadiannya tuh pas di Sadang. Kejadiannya itu pas di Sadang, mau kisaran jam 2 lah. Alhamdulillah itu lagi sepi. Kalau misalkan nggak sepi ya tragedi. Untungnya lagi sepi ya. Iya. Begini nih kawan, kita kan sering melihat di jalanan tuh banyak Vespa itu kan ada perbedaan tuh, ada antara Vespa ekstrim dan Vespa biasa. Saya ingin tahu, dan mungkin kawan-kawan juga, para penonton juga ingin tahu, perbedaan Vespa biasa sama Vespa ekstrim itu bagaimana sih? Maksudnya ada perbedaan apa tidak gitu? Untuk dari situ, namanya juga kan dari awal ya. Slogannya aja satu Vespa sejuta saudara. Satu Vespa sejuta suara. Saudara. Sorry. Nah itu ya slogannya. Satu lagi salamnya mesin kanan. Salam mesin kita masih di kanan, kita saudara. Jadi kalau misalkan ya sama aja sih. Kadang ada yang habis bensin kayak mogok. Sama-sama Vespa itu saling rangkul. Iya. Berarti nggak ada perbedaan antara Vespa ekstrim sama Vespa biasa. Nggak ada, alhamdulillah. Saya sangat merasakan iri sekali kawan. Kadang-kadang begini, anak-anak Vespa itu kesolidannya tidak akan diragukan lagi ya. Bener. Dari dulu sampai sekarang ya. Saya sering melihat di jalanan itu ada Vespa mogok atau kehabisan bensin. Ketika jalan ada anak Vespa lagi, itu udah pasti berhenti. Udah pasti berhenti beliau. Beda lagi. Dan di situ juga awal mula kita bikin persaudaraan. Oh, di situ awal mula bikin persaudaraan. Iya benar. Saya suka iri banget gitu. Kadang-kadang saya bawa Versa nih. Versa motor saya karena motor saya Versa ya. Bawa Versa di jalanan. Jangankan mogok, habis bensin aja. Siapa sih yang mau nolong gitu kan? Beda lagi sama anak-anak Vespa ya. Mau mogok mau apa pasti berhenti itu teman-temannya. Begitu ya. Itulah luar biasanya Vespa ya itu ya. Kawan-kawan begini ya, saya di jalanan sering melihat gitu, atau sering menonton juga di channel-channel lain. Ada satu anak Vespa melakukan perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Itu ada tujuan tersendiri nggak, atau tujuan bervespanya itu apa gitu? Biar teman-teman juga pada tahu gitu. Tujuan perjalanannya itu ada tujuan nggak sih? Atau cuman buat have fun aja atau gimana gitu? Ya untuk tujuan
ada ya. Hah? Dari kita nyari pengetahuan, kan Indonesia kan luas. Benar. Jadi kita di setiap perjalanan tuh punya khas masing-masing. Iya, benar. Dari situ juga kita sekalian nyari saudara, nyari kawan baru, nyari pengetahuan baru. Ya paling begitu aja sih. Begitu aja tujuannya. Berarti di jalan udah pasti itu ketemu teman-teman juga ya? Pasti Yang dari mana-mana itu Iya. udah pasti ketemu ya? pasti. Itu ya kawan tujuannya ya, tujuannya berpespa atau tujuannya perjalanannya itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Tujuannya berpespa itu kata Babang Mahmud Ekstrim Saputra itu penjelasannya seperti itu ya kawan. Oke kawan-kawan, dari tadi banyak sekali pelajarannya ya yang harus dipetik oleh kita semua dari anak-anak Pespa itu. Terutama kebersamaannya dan solidaritasnya itu tidak akan diragukan lagi dari anak-anak Pespa ya kawan. Kita harus mencontoh ketika kita ada di jalanan atau melihat teman kita atau melihat ada motor mogok, kita tolong. Itu harus kita contoh itu kesolidaritasannya dari anak-anak Pespa gitu ya kawan. Untuk saat ini nikmati dan syukuri apa yang ada. Oke ya bagus banget. Apa namanya tadi? Ulangi. Nikmati dan syukuri. Nikmati dan syukuri itu slogan dari Babang Mahmud Ekstrim Saputra ya untuk kita semua. Meskipun gak disuruh ayang, berpespa sampai tua. Luar biasa sekali. Meskipun gak disuruh ayang untuk berpespa sampai tua. Iya. Oke kawan-kawan, untuk semuanya kita mengucapkan terima kasih. Dan untuk Babang kita, Babang Mahmud Ekstrim Saputra juga, terima kasih sudah sempat hadir ke acara radio online bersama ini. Dan terima kasih juga untuk para penonton semua. Apabila ada kata-kata yang menyinggung atau menyakitkan hati saudara dari kami berdua ya, dari Babang Mahmud Saputra dan dari saya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.